Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 21 Mei 2025, hari biasa pekan kelima Paskah. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudariku terkasih, kepada para muridnya Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Ada dua hal yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini. Pertama, penegasan Yesus tentang dirinya lah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Artinya Yesuslah sumber dari segala sumber. Hanya pada Yesuslah segala sesuatu dapat hidup. Hanya dari Yesuslah mengalir segala rahmat dan berkat itu. Yang kedua, Yesus mengingatkan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Para murid adalah ranting-ranting anggur yang berpotensi menghasilkan buah anggur, asalkan mereka tetap tinggal pada pokok anggur yang merupakan sumbernya, tetap menyatu dengan pokok anggur. Tapi bila ranting-ranting tidak menyekat atau menyatu pada pokok anggur, maka mereka tidak berbuah, maka tidak menghasilkan sesuatu. Mereka akan dipangkas dan dibakar. Demikian juga kita adalah ranting-ranting yang punya potensi yang sama untuk menghasilkan buah, asalkan kita selalu menyatu dengan Kristus. Bila kita tidak menyatu dan melekat pada pokok anggur dengan tekun dan setia menjumpai Dia, kita tidak menghasilkan buah. Tinggal bersama Yesus menjadi sebuah keharusan. Tinggal bersama Yesus itu mutlak kita lakukan sebagai orang beriman. Sebagai murid Yesus, kita memang harus tinggal bersama Yesus, selalu bersedia untuk dibersihkan terus-menerus agar kita bisa menghasilkan buah berlimpah. Maka bila ingin hidup kita selalu menghasilkan buah yang memberikan berkat bagi diri dan bagi sesama, tinggal dan selalu bersama Yesus adalah kuncinya. Tidak pernah lepas dari Yesus menjadi syarat mutlak bagi kita, karena Dialah sumber kehidupan kita. Caranya dengan tekun dalam doa-doa kita, dalam ekaristi, dalam permenungan sabda. Bila kita melakukan semuanya dengan tekun, tulus, pasrah pada Yesus, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi berarti bagi banyak orang. Ini terjadi karena kita hidup dari sumber aslinya, yakni Kristus Yesus. Hidup kita adalah pancaran hidup Yesus. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi hidup kita berarti bagi sesama kita?
Kalau ya, artinya tinggal dan menyatu dengan Yesus adalah keharusan bagi kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.